Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu dan diberi keselamatan dan rezekinya yang melimpah. Di sini saya akan membahas salah satu tentang video dokumenter yang untuk film dokumenternya ini dari Watchdog Image yang berjudul Bukan Pesona Indonesia. Video ini adalah film dokumenter yang dimana mengambil peran pariwisata yang ada di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai. Saya dari mahasiswa dari Prodi Desain Komunikasi Visual. Di sini saya akan mereview tentang film Bukan Pesona Indonesia. Pada film ini membahas tentang pariwisata di Indonesia dengan menjanjikan potensi ekonomi yang besar. Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, sejak awal pemerintahannya juga melirik sektor pariwisata, dan kalau dilihat dari impact dari turisme ini larinya kemana-mana, terutama ke usaha mikro, usaha kecil, dan juga warung restoran. Bapak Jokowi ini mengharapkan pembangunan pariwisata ini tersebut harus rampung dalam waktu yang cepat. Terdiri dari 10 Bali baru. Di antaranya adalah yang pertama ada Danau Toba dari Sumatera Utara, kemudian ada Tanjung Kalayang dari Bangka Belitung, yang ketiga Tanjung Lesung dari Banten, yang keempat Kepulauan Seribu dari DKI Jakarta, kemudian kelima Borobudur dari Jawa Tengah, Bromo Tengger Semeru dari Jawa Timur, yang ketujuh ada Mandalika dari Nusa Tenggara Barat, kemudian ke-8 ada Labuan Bajo dari Nusa Tenggara Timur, yang ke-9 ada Wakatobi dari Sulawesi Tenggara, yang ke-10 ada Morotai dari Maluku Utara. Pembangunan infrastruktur yang dikebut dan investasi dibuka lebar, tetapi banyak lokasi masuknya investor, berarti dimulainya pertandingan ekonomi antara investor dengan warga. Kebetulan Kepulauan Pari ini hampir dikelilingi bentang pantai yang luas. Terdapat wisata mangrove, yang kebetulan di Pulau Utara ada wisata snorkeling. Kemudian di Pulau Seribu itu salah satu pulau terbaik ada di Indonesia. Dalam Kepulauan Seribu itu terdapat banyak pulau, di antaranya Pulau Pari dengan terumbu karangnya yang masih bagus. Itu menurut di data live yang menyatakan bahwa hampir 30% sampai 40% habitat di terumbu karang yang ada di Pulau Seribu itu paling bagus di Pulau Pari. Di Pulau Pari itu pembangunan tanpa ada sentuhan namanya pemerintah, dengan swadaya masyarakat kemudian memanfaatkan wisata yang hangat yang ada di situ. Kemungkinan kita udah bisa bangun pasti untuk umum, kata warga setempat. Salah satunya yang dilakukan oleh warga setempat yaitu merawat pantai, bikin saung, terus mempercantik pantai, kemudian membangun toilet dan fasilitas-fasilitas umum yang lain. Terdapat konflik antara korporasi dan masyarakat di sekitar Pulau Pari juga. Salah satunya ketika korporasi mengklaim bahwa Pulau Pari itu milik mereka. Pada situasi itu masyarakat sudah hidup di Pulau Pari itu hampir generasi ke-7. Mereka masyarakat Pulau Pari ini mencoba mempertahankan dan mencoba melawan bahwa Pulau Pari ini bukan hanya milik korporasi, tetapi Pulau Pari ini milik masyarakat semua. Para masyarakat pribumi Pulau Pari menolak dengan adanya pemasangan plang yang akan dibangun oleh korporasi. Kemudian pengembangan kawasan ekonomi khususnya pariwisata ini bersifat massal, akan mengincar rumah atau tanah atau lahan pertanian milik warga petani di Kulon Progo. Rumah dan sawah mereka digusur untuk membangun bandara yang terbaru yang ada di Yogyakarta dalam rangka menjual Borobudur sebagai salah satu 10 Bali baru. Sementara di pelosok yang lain, satu perusahaan perhotelan bersama petugas Badan Pertahanan Nasional dengan ratusan senjata lengkap datang melakukan
pengurukan tanah. Perusahaan ini mengklaim bahwa 51 hektar tanah wilayah itu sejak 1994 karena merasa tak pernah menjual tanah adat mereka. Warga menolak pengukuran tersebut hingga polisi menghadapinya dengan senjata. Terdapat seorang warga tewas dengan peluru bersarang di lambungnya. Kemudian selain turis massal yang berdampak bagi warga, ada juga yang turis premium yang berdampak buruk bagi lingkungan. Salah satunya itu ada di wilayah konversi Taman Nasional Komodo Nusa Tenggara Timur yang akan dibangun menjadi destinasi wisata super premium. Pembenahan kawasan dengan pembangunan fasilitas-fasilitas pendukung betul-betul terintegrasi semuanya, karena ini memang ingin kita jadikan wisata yang premium. Inilah faktanya bagaimana pembangunan fasilitas pariwisata kelas premium akan mengancam wilayah konversi yang telah dilindungi selama puluhan tahun. Di Bali, sebuah perusahaan properti dari Jakarta hendak menguruk Teluk Benoadan dan membangun 16 pulau. Pulau tersebut itu pulau buatan seluas 700 hektar. Bali terbukti mampu menjual bagi wisatawan yang massal bercorak modern dengan mereklamasi Teluk Benoa. Mesti nyata dibutuhkan 25 juta pasir laut yang akan dikeruk dari Lombok Timur jika tak perlu dilakukan semua tergiur. Dengan konsep turis massal desa Tenganan, desa adat ini mampu mendatangkan 46.000 hingga 56.000 turis setiap tahunnya. Tapi di sini turis biaya hanya ada sumbangan yang bersifat sukarela. Masalahnya, sumbangan sukarela mereka adanya tidak dijamin apa yang menjadi kehendak datang ke sini. Itu akan mereka temukan atau lihat di sini. Kenapa sampai sekarang sifatnya masih sumbangan, dan kenapa sampai sekarang masih sifatnya itu masih sumbangan, dan memang uangnya ini masuk ke desa di musim kunjungan bulan Mei hingga Agustus. Kas desa ini terisi hingga 2 juta per hari. Saat sepi itu rata-rata desa ini mendapatkan 500.000 per hari. Mengapa desa ini tak mengkomersilkan atau menggenjot potensi ekonomi pariwisatanya? Ini alasan utama karena desa Tenganan ini masih mempertahankan 917 hektar tanahnya. Di saat desa lain melepaskan satu persatunya tanah untuk fasilitas pariwisata, dari 917 hektar 225 hektar diantaranya masih berupa sawah. Setiap tahun hasil panennya hampir 10 miliar rupiah dan sanggup menghidupi 630 jiwa warga desa adat dan 4.100 warga sekitarnya, yang menyebut ekonomi pariwisatanya hanyalah bonus dari yang dipertahankan tradisi dan budaya lokal kita. Semua investor yang semua karyawan dan sederhananya bekerja memegang dari awal bahwa ekonomi ataupun angka rupiah itu tidak selalu menjadi tumpuan atau tujuan utamanya, tapi misinya akan ini menyadarkan masyarakat bahwa kita harus di depan, kita harus ambil peran ini. Kemudian kita beralih ke Jawa Timur. Warga desa Ranupane, Lumajang, Jawa Timur, berada di ketinggian 2.100 meter di atas permukaan laut. Adalah desa terakhir sebelum puncak Mahameru. Kesuburan di tanah ini diperoleh dari abu vulkanik yang dimana disemburkan Gunung Semeru secara umum. Pada 1 hektar lahan yang ditanami kentang menghasilkan pendapatan kotor sebesar kurang lebih 120 juta rupiah setiap 4 hingga 5 bulan masa tanam. Ekonomi dari warga di sana cukup kuat, ditunjang dengan pertanian kentang, kemudian cukup buat kesehariannya. Peran kami sebagai mahasiswa yaitu ikut turut menjaga dan tidak merusak apa yang telah ditetapkan oleh warga sekitar atau pengelola wisata tersebut, dengan berkontribusi besar ikut membantu mempromosikan tersebut. Jika wisatanya itu alam, mari kita jaga secara baik
sehingga semuanya bisa menikmati secara baik juga. Kemudian jika ada wisata yang buatan, kita harus menghargai dan tidak merusak fasilitas yang telah disediakan. Berikut penjelasan yang dapat saya sampaikan di video ini. Semoga bermanfaat bagi yang melihat video ini. Saya Ahmad Rifai pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.